Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat semuanya dan selalu bersemangat belajarnya di masa pandemi ini ya. Pada hari ini kita akan mempelajari aplikasi komputer dengan software MyAppAccounting ya. Jadi pada kali ini materinya kita akan menginput database ya. Jadi yang akan kita input itu database-nya berupa akun ya atau perkiraan. Lalu kita menginput data customer dan supplier, dan yang berikutnya kita akan menginput data persediaan barang. Dan tentunya hari ini kita juga akan menginput saldo-saldonya semua ya. Mari saja kita saksikan ya, kita lihat bagaimana cara menginput aplikasi komputer dengan software MyAppAccounting. Baik nak ya, jadi kebetulan beberapa hari yang lalu kita sudah membuat video pembelajaran mengenai impor data, dan hari ini kita akan menggunakan data yang sudah ada, yang sudah pernah kita impor, yaitu dengan cara mengklik ya. Jadi usahakan tampilan menunya MyAppAccounting seperti ini, dan kita akan buka data yang sudah pernah kita input kemarin ya. Jadi dengan cara mengklik open ya, kita cari data yang kemarin ya, itu yang terbaru itu PT Amanda Collection Indonesia ya. Kita klik 2 kali, lalu kita klik OK ya, lalu klik no ya, seperti ini menunya ya. Nah ini dia, ini tampilan menunya seperti ini. Baik, kita mulai saja. Untuk pertama kali kita mengecek akun atau mengecek perkiraan yang sudah kita impor kemarin, apakah sudah betul atau belum gitu ya. Artinya bahwa pastikan bahwa akun tersebut sudah sama dengan akun yang ada di soal studi kasus. Nah ini akunnya ya, akun-akun atau perkiraan yang sesuai dengan studi kasus. Mulai dari aset ya, lalu liability, equity oke ya, terus income juga oke semuanya ya, cost of sales, expense, other income, other expense ya, semuanya sudah bagus ya, betul ya, udah sesuai dengan perkiraan yang ada di studi kasus. Oke, kalau gitu kita close ya, kita close. Nah sebelum kita membuat data akun ya, atau juga membuat data customer dan supplier berikut nama persediaan barangnya, kita harus men-setup ya. Di sini men-setup ini ada 2 model setup. Yang pertama men-setup link account, yang kedua adalah men-setup kode pajak ya. Jadi yang pertama kita harus men-setup link account dulu ya. Kenapa harus di setup link accountnya? Supaya akun-akun yang berkaitan dengan yang link gitu ya, yang link dengan MyAppAccounting, seperti misalkan utang dagang ya, piutang dagang, bisa juga dengan apa itu cash in bank, itu bisa mengeling dengan perkiraan yang ada di aplikasi MyOp ya. Kita akan men-setup link account untuk cash ya, cash and banking ya. Ya ini adalah setup account and banking link account ya. Ini untuk historical balance udah betul ya. Bank account for electronic payment ya, ini tidak usah diganti ya. Dan bank account for undeposited fund ini udah betul ya.
Ini adalah Bank BNI, udah betul. Klik 2 kali, kita oke. Lalu setup link account, sales account ya, penjualan, berarti berkaitan dengan piutang dagang ya. Ini set account for tracking receivable, udah betul ya, account receivable, kita klik. Lalu bank account for customer receipt, ini Bank BNI, udah betul ya. Iya, oke. Berikutnya setup link account, purchase account ya, ini link liability account for tracking payable, ini betul ya, account payable. Dan bank account for paying bill, ini adalah Bank BNI ya. Ya udah oke ya. Bapak memberitahu juga untuk setup link account. Tadi kita men-setup link account. Nah, kenapa ini tidak di checklist ya, tidak diisi ya? Ini nanti kita akan isi di saat berjalannya transaksi ya. Jadi 4 link ini nanti akan kita isi dengan berjalannya transaksi ya, nanti kita isi. Nah, setelah kita men-setup link account, berikutnya kita akan men-setup kode pajak ya. Setup kode pajak itu adanya di menu list ya, list text code ya. Menu list text code ini ada beberapa item kode pajak ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini dari negara asalnya Australia, Maya Accounting itu ada 9 kode pajak ya. Sedangkan di negara kita di Indonesia itu hanya 1 pajak yang kita gunakan ya. Dalam transaksi jual beli itu hanya dikenakan pajak pertambahan nilai ya. Bahkan ada juga pajak pertambahan barang mewah gitu ya. Tapi karena di sini soalnya hanya adanya PPN ya, berarti kita menggunakan 1 kode pajak ya, berarti pajak pertambahan nilai. Nah, di sini dari 9 kode pajak yang akan kita gunakan adalah itu kode pajak good and service tax ya, good and service tax dengan not reputable ya. Jadi dari 9 ini yang akan kita gunakan hanya GST, good and service tax dengan not reputable. Jadi oleh karena itu untuk yang lain harus kita hapus ya. Mari kita hapus ya, satu persatu kita hapus, sisakan GST dan NT. Gimana cara ngapusnya? Cara ngapusnya adalah dengan mengklik arah panah, lalu kita klik edit, kita klik delete text code ya, lalu oke. Nah, berikutnya kita hapus lagi ya. Ini kita hapus semuanya ya, dan sisakan 2 tadi ya, GST dengan NT ya, seperti itu. Nah, ini kita hapus. Ini GST tidak dihapus ya, lalu ENP kita hapus, lalu ITS kita hapus juga, lalu NTD ya, yang terakhir PRI. Nah, dari kode pajak di sini list text code sisakan 2 kode pajak ya, GST dan NT. GST ini kita akan setup ya. Ini kita isi dengan VAT ya, value added tax ya, atau PPN boleh ya, pajak pertambahan nilai. Ya, deskripsinya adalah ini value added tax ya, yaitu ya. Jadi kita isi value added tax ya, kita isi value added tax ya.
Sini tetap sama ya, good and service tax rate-nya 10%. Nah ya. Nah ini Lincoln for tax collected, ini kita isi dengan value added tax out ya, karena ini berkaitan dengan pajak luaran ya, value added tax out ya. Sedangkan Lincoln for tax paid ini berkaitan dengan pajak pertambahan masukan ya, PPN masukan, yaitu VAT in ya, berarti berkaitan dengan pembelian barang ya, VAT in ya. Ya, kalau udah kita isi, kita oke ya. Jadi jangan lupa ini VAT, tax code-nya, deskripsinya value added tax ya, atau katakanlah PPN boleh juga, PPN ya. Jadi ini Lincoln for tax collected berarti VAT out ya, berarti berkaitan dengan pajak luaran. Sedangkan Lincoln for tax paid berarti VAT in ya, berkaitan dengan pembelian ya. Kalau sudah kita oke. Nah berikutnya NT ya, yang kedua NT, not reputable ya. Ini isinya ini non PPN ya. Ini non PPN ya, tarifnya 0% ya, tetap ini diisi juga Lincoln for tax collected, VAT out ya. Lalu Lincoln for tax paid, isinya ini di sini adalah VAT in ya, VAT in ya. Lalu kalau sudah kita isi, lalu kita klik OK ya. Berikutnya kita klik close ya. Nah itu ya, ada dua setup yang harus dilakukan sebelum kita menginput ya dan membuat akun atau data custom supplier, berikut membuat data persediaan barang ya. Berikutnya, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah menginput saldo ya, saldo awal ya, balance sheet ya, neraca saldo. Bagaimana cara menginputnya? Menginputnya adalah dengan cara setup ya, balance, account opening balance. Nah seperti ini. Ini kita input ya, ya kita input semua sampai di sini amount left to be allocatednya 0 ya. Artinya apa? Kalau amount left to be allocatednya 0, berarti neraca yang kita input itu sudah seimbang ya, sudah balance. Mari kita coba input aja ya. Bank BNI ya, saldonya kita input ya, 1272 670 282,96 ya. Oh enggak ya, coba kita mulai lagi. Kita ketik 1272 670 282. Oke, koma ya, bukan titik ya, 96. Nah udah betul ya, jadi bukan titik ya tapi koma ya. Ini kita isi ini di pengisian neraca saldo ini tidak ada debit kredit ya, jadi jadi satu ya, opening balance-nya jadi satu. Bukan berarti yang debit kita isi plus atau yang kredit kita isi minus, bukan ya. Tapi memang dalam pengisian neraca saldo itu ada 7 perkiraan yang harus diberi tanda minus ya, seperti itu ya. Mari kita lanjutkan untuk menginputnya ya. Petty cash 7180 ya. Marketable securities 93636. Receivable
295. Order receivable 2 juta. Merchandise inventory 373. Office supplies value added tag in kosong ya, yang ada ini prepaid income tax artikel 25 30 juta. Prepaid insurance 36 juta. Building 690. Vehicle 300 juta. Equipment 210. Nah, ini accumulation depreciation harus kasih tanda minus ya, atau tanda kurung buka gitu ya. 472.500, atau kalau udah kurung tutup gitu ya, seperti itu. Account payable ya 2115. Expense payable 29493 645,96. Electricity ya, telepon 1795. VAT out kosong. VAT payable 15.575 sampai PPN ya. Lalu income tax artikel 21 payable PPh pasal 21 ya, terhutang ya. Lalu retire payable pensiun ya, utang dana pensiun 499.500. Bank BNI loan ya, utang jangka panjang nih ya, Bank BNI loan 301.909.435,04 ya. Lalu common stocknya return earning ya. Berikutnya sales ya, sales itu 1684700. Nah, ini sales diskon itu ya, dikasih tanda minus 16.847. Lalu sales return kasih minus juga 50.541. Cost of goods sold 842 350. Freight paid 11.500. Purchase diskon kasih minus juga ya, 58.964.500. Nah, ini wages and salaries 150 juta. Ini kita naikkan atau turunkan aja
supaya gampang terlihat semua. Insurance expense 12 juta. Electricity 14.755. Other operating expense 6.605.000. Income tax expense kosong. Office supplies expense 200. Depreciation 148 500. Interest revenue 41250. Let's fee 12045. Gain on sales free collected ya. Ini ada free collected ya. Free collected ini ada yang belum masuk nih, free collected ya, belum masuk. Coba kita lihat dulu ya, kita isi dulu deh semuanya. Bank cas interest expense 65 429 198,04. Let's fee expense 3.500.000. Nah, ada selisih 20.500.000 ya. Jadi beberapa hari yang lalu di saat kita mau mengimpor akun, ada satu perkiraan yang warning ya. Itu berarti ya ini ya, ternyata ketahuan perkiraannya adalah free collected ya. Dia belum masuk ke dalam perkiraan ya di saat kita mau mengisi neraca saldo. Ini kita oke dulu. Kita cek di sini ya, di account list ya. Sini ya, dia di free collected ya. Nah, di sini ya. Jadi ini kita inputnya di sini ya, free collected. Free collected ini kita input aja ya. Sini dengan cara mengklik new ya. Mengklik new. Order income ya berarti ya. Kita isi ininya 2100. Nah, namanya free collected ya. Free collected ya. Ini kita oke ya. Kita close. Kembali lagi ke setup balance, account opening balance. Nah, ini dia. Sudahkah muncul di sini? Nah, ini udah muncul ya, free collected. Kita isi 20.500.000. Ya, alhamdulillah balance ya. Kalau kalian lihat di sini amount left to be allocated 0 ya. Ini 0 nilainya, 0 rupiah. Artinya bahwa perkiraan yang kita input itu adalah betul ya, tidak salah ya. Oke ya. Jadi untuk kalian bila menemukan amount left to be allocated itu masih ada nilainya, masih ada angkanya, berarti neraca saldo yang kalian input ya, itu berarti masih salah ya, belum betul ya. Supaya betul tentunya harus mempunyai angka 0 ya. Jadi amount left to be allocated-nya 0 ya, seperti itu. Nah, berikutnya kalau sudah ini 0, kita oke. Kita lanjut ke pembuatan data customer dan supplier ya. Gimana caranya? Caranya adalah dengan cara mengklik cut file ya, cut file adanya di sebelah kanan atas, lalu kita klik cut list ya, lalu kita pilih customer ya. Ini customer
ya. Lalu kita klik new ya, new ya. Pastikan KTP-nya adalah customer ya. Ini kita ketik ya, name-nya ya, namanya adalah PT Huinsa Fashion ya, PT Huinsa Fashion ya. Kalau udah kita enter aja ya. Ini ID card-nya nomornya C ya, C itu customer ya, C001 ya. Lalu alamatnya Jalan Kemayoran nomor 3 ya. Kita isi city-nya Jakarta ya, Jakarta ya. Lalu kita klik lagi ya, new lagi ya, klik new lagi ya, new lagi, isi yang kedua, customer kedua PT Raja Fashion, PT Raja Fashion ya. Lalu kita klik kita enter ya, nomornya C002 ya, enter lagi, alamatnya Jalan Danau Sunter ya, Jalan Danau Sunter, Blok A129 ya. Kotanya ya Jakarta ya, Jakarta. Lalu kita new lagi ya, kita klik new lagi. Yang terakhir namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, enter aja, berarti C003, alamatnya Jalan Kuningan Barat ya, Jalan Kuningan Barat nomor 2 ya. Ya, terus city-nya isi tentunya Jakarta ya, Jakarta. Nah, kalau sudah baru kita klik OK ya. Nah, ini dia. Ini adalah data customer yang sudah kita input tadi ya. Nah, berikutnya kita menginput supplier ya, pelanggan ya. Sama caranya, yaitu dengan cara mengklik new ya, selalu new. Pelanggannya namanya PT Albania Collection ya, PT Albania Collection ya, PT Albania Collection. Jalan ini suppliernya nomornya S ya, S001, alamatnya Jalan Keramat ya, Keramat ya, Keramat 1 Kebayoran Lama ya. Lalu kita ketik city-nya Jakarta. Lalu klik lagi new, satu lagi, nama suppliernya PT Darimania ya, Darimania Collection ya, PT Darimania Collection, Darimania Collection ya. Lalu suppliernya S002, alamatnya di Jalan Cipulir ya, Jalan Cipulir nomor 3 ya. Ya, lalu city-nya Jakarta. Nah, kalau sudah kita klik OK ya, OK. Jadi inilah data customer supplier yang sudah kita input ya. Bisa dilihat di Alcat ya. Nah, ini ada itu ya, ada supplier dan customer, semuanya udah lengkap. Kalau sudah kita close ya,
Lalu berikutnya kita menginput produk barang ya. Kita menginput produk barang ya. Kalau udah customer supplier udah diinput, kita berikutnya menginput kode barang. Gimana cara menginput kode barang? Caranya dengan cara mengklik inventory ya, item list ya, ingat ya, inventory item list ya. Lalu kita klik new ya. Nah ini item numbernya dulu. Item numbernya ini untuk kode barang ya, kode barangnya adalah ALY ya, namanya Alia ya. Lalu kita klik bawahnya semua ya. Ini karena metode yang digunakan perpetual, makanya harus diisi nih ya. Ini kita klik semuanya jendelanya. Body system ini adalah cost of goods sold ya, cost of goods sold. Sedangkan I sell this item ini aja sales ya, sales. Dan inventory di item ini isinya adalah merchandise inventory ya, merchandise inventory ya. Nah itu ya, itu profilnya ya, udah kita isi. Lalu item detail ini nggak perlu diisi ya. Buying detail ini kita isi nih ya. Standar costnya di sini ya, di sini kosong ya, nggak ada harga beli itu, nggak ada ya. Di sini adalah harga jual ya. Jadi ini kita tetap kita isi. Ini adalah buying unit of measure-nya unit ya. Ini PPN ya, dikenakan PPN ya, PPN ya, 1 unit udah ya. Jadi text code box ini adalah isi PPN ya. Lalu selling detail, sini selling price-nya 2.450.000 ya. Ini kenakan pajak 10% ya. Ini unit. Udah ya. Udah kita klik OK. Berikutnya new lagi, satu lagi. Kode barangnya adalah ZHW. Enter. Namanya Zahwa. Ya ini juga sama, kita klik semua ini supaya terisi dalam kotaknya ya. Diklik nih ya, diklik semua, keisi semua. Lalu pindah ke item detail, nggak usah diisi. Buying detail ini diisi unit, betul ya, pajak ya. Lalu selling detail ini harganya di sini 2.850.000 ya. Dah ya, jadi ini unit juga oke. Kalau udah kita oke ya. Nah ini dia, ini udah terekam semua data persediaan barangnya. Nah kalau sudah, ini kita close ya anak-anak. Tadi kita sudah menginput neraca saldo ya. Lalu kita juga sudah membuat data customer dan supplier. Dan yang berikutnya tadi kita baru saja juga sudah menginput nama produk barang ya, atau nama persediaan barang ya. Jadi langkah berikutnya adalah kita membuat ya, atau menginput saldo ya, saldo customer dan supplier dulu ya. Gimana caranya? Caranya adalah setup ya, setup balance ya, customer balance ya, setup balance customer balance ya. Ingat ya, setup balance customer balance. Yaitu lalu langkah berikutnya dengan cara mengklik add cell ya, add cell. Customer name-nya kita panggil, kita cari ya. Customer name-nya misalkan PT Quinsa Fashion ya, klik double klik ya, itu ya. Lalu sini terminnya term ya, terminnya di sini kan 2/10 n/30. Berarti di sini menggunakan in a given
ya. Diskonnya berarti 2% ya. Ya, ini 30 ya. Ini kita oke. Maaf, 10. Ini kita oke. Ini ya, 2 net 2% ya. Bentar. Oh maaf terbalik. Diskon daysnya ini 10 hari ya, 10 hari. Sini paling lambat 30 hari. Maaf, salah. Lalu diskonnya 2% ya. Nah, sini 2% 10 hari net 30 hari ya. Invoice-nya di sini nggak ada invoice-nya sini ya. Di Sol nggak ada invoice. Kalau nggak ada invoice, lalu kita isi tanggalnya. Tanggalnya ini tanggal 5 November ya, November 2013 ya. Memonya adalah saldo awal, boleh ya. Ya, kita isi itu. Lalu jumlah nilainya 212.500.000 ya. Ini PPN. Maaf, 212.500.000 ya. Oh, ini non PPN ya, non ya. Nah, lalu kita klik record karena ini total include ya, total include tax ya, karena total termasuk pajak ya. Kita record ya. Berikutnya add sale PT Raja Fashion ya, PT Raja Fashion ya. Termnya juga sama nih, 2/10 kita pakai in a given ya. Ini 10 30, ini 2% ya. Lalu invoice-nya nggak ada ya, nomor invoice-nya nggak ada. Tanggalnya tanggal 03 ya, November 2013 ya. Keterangannya adalah saldo awal ya. Ini nilainya di sini jumlahnya 82.500.000 ya. 82.500.000 ya. Kita record. Nah ya. Dan apabila nanti terjadi saldo yang sama ya, saldo customer itu nilainya sama dengan saldo yang ada di neraca saldo, dia akan memberikan peringatan ya, congratulation ya, berarti betul ya, datanya adalah betul, congratulation berarti betul, berarti balance ya dengan saldo yang ada di neraca saldo. Kalau udah oke ya, berikutnya kita mengisi saldo supplier ya. Caranya sama, cut file, cut list ya. Maaf salah. Mulai setup balance, supplier balance ya, maaf. Ya, ini kita isi add purchase ya, kita isi, kita panggil Albania, PT Albania Collection ya. Nah, ini terminnya kita isi juga ya.
Ini diskon daysnya 10 ya, ini 30. Diskonnya di sini 1% ya. Iya. Lalu tanggalnya tanggal 26 November 2013 ya. Saldo awal ya, besarnya di sini jumlahnya 215 juta ya. Ini total termasuk pajak ya. Nah, ini kalau udah kita record ya, ya udah betul ya, sama balance ya, 115 juta, karena PT dari Mania Collection tidak ada utang ya, berarti ini balance. Oke, alhamdulillah ya. Congratulations. Kalau udah oke, close dan kita close ya. Nah, kita baru saja menginput saldo data customer dan saldo data supplier ya. Berikutnya yang terakhir kita menginput saldo persediaan barang ya. Gimana caranya? Caranya adalah inventory ya. Count inventory ya. Inventory, count inventory ya. Lalu kita isi di sini ya. Ulangi lagi ya, inventory, count inventory. Jangan lupa kita mengisinya di counted ya, jangan mengisi di on hand ya, di counted ya, di counted. Sini kita isi Alia itu jumlahnya 65 ya, sedangkan di Zahwa itu 75 ya. Kalau udah kita adjust inventory, lalu di sini default adjustment account ya. Ini adalah isinya ya, ini adalah isinya persediaan ya, merchandise inventory ya, karena berkaitan dengan persediaan merchandise inventory. Lalu kita klik ya, ini adalah penyesuaian ya, berarti penyesuaiannya linknya ke akun persediaan ya. Lalu kita klik continue, lalu kita klik lagi opening balance. Nah di sana ya, gini ya. Jadi ini tanggalnya tetap tanggal 01 ya, Desember 2013 ya. Maaf. Maaf ya. 01 Desember 2000 nggak bisa ya, berarti isinya 31 Desember November 2013. Ini kan 2013 ya. Sebentar. Salah nih ya, sebentar. Sebentar. Sebentar kita lihat sebentar ya. Setup. Oh 2018 ya, maaf salah ya. Iya 2018.
inventory, account inventory. Ini 65 75 ya, 65 dan 75. Kalau udah kita ke jasa inventory ya, ini message inventory, continue, opening balance. Ini berarti 01 2018. Oh, 2018 ya, bukan 2013 ya. 2018. Tadi ada beberapa yang salah ya tahunnya ya. Karena 2013 ya sebenarnya ya. Cuman ini kok bisa 2018. Nanti kita cek nanti tanggalnya ya, nggak apa-apa ya. Ini adalah isinya saldo awal persediaan ya. Lalu kita record. Nah, itu ya. Jadi sudah selesai semua dalam penginputan saldo ya, saldonya, baik itu saldo akun ya, neraca saldo ya, saldo data customer dan saldo data supplier, dan satu lagi saldo persen barang dagangan. Kalau sudah kita coba untuk mengecek kebenaran data ya. Untuk mengecek kebenaran data dengan cara mengklik ya di account company data auditor ya. Ini kita klik dulu ya, next ya, kita next. Ininya 01 ya, dengan 31 Desember 2018 ya. Hanya ada yang sulit kesalahan ya. Ini di mana kesalahannya? Oh, ini tanggalnya ya. Tanggalnya 2021 gitu ya. Harus kita betulkan ya. Oke, terus next lagi. Ya, ya itu ya. Ini udah betul checklist semua ya. Tadi checklist itu tanggalnya ya. Ya. Ini apakah membuat cetak laporan? Tidak ya, tidak. Nah, kita cek dulu di inventory gitu ya. Inventory. Sebentar, di transaction ya, 01 ini ya. Ini kan tidak bisa tadi ya. Ya gitu nak ya, anak-anak gitu ya. Jadi kita sudah bisa menginput neraca ya, mulai neraca saldo ya, lalu menginput data customer dan data supplier berikut saldo-saldonya. Juga yang terakhir kita menginput data persen barang ya. Dan tentunya sudah selesai materi kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya agak lebih baik lagi pembelajarannya ya, dan tentunya materi yang Bapak berikan juga bisa diterima dengan baik, dan tentunya bisa juga kalian praktekkan di rumah ya. Jadi kalau kalian mempunyai laptop, notebook ya, kalau sudah diinstal aplikasi My Accounting, silahkan dipraktekkan di rumah ya. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu kan Bapak sudah
nge-share soalnya ya, soal studi kasus PT Amanda Collection. Sekian saja pertemuan ya, materi yang Bapak berikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua ya selalu bersemangat dan selalu sehat-sehat selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.